Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Maya Lestari, SPDI, mahasiswa PPG PAI UIN Salatiga, kelas PAI F3. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan PPL 1 RPP 1 di SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Subtema pada pagi hari ini adalah makna dan ketentuan berpakaian, berhias, dan adab dalam keseharian sesuai dengan syariat Islam. Perangkat pembelajaran yang saya persiapkan diantaranya adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. SMA Negeri 1 Bawang? Oke. O. Optimis. A. Kreatif. E. Salam prestasi. Prestasi. Ya. Oke, anak-anak semuanya sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Aldo. Siapa lagi? Wian. Aldo kenapa Aldo? Tadi Aldo berangkat tapi sekarang nggak tahu mana. Oh, susulan ya mungkin ya. Kalau Wian susulan juga. Oh sis, oh iya. Absen sudah. Sekarang silahkan sebelum dilanjutkan disiapkan dulu kelengkapan seragamnya, ya. Bajunya yang keluar dimasukkan, kemudian bukunya dikeluarkan untuk hari ini pendidikan agama. Nah, kalau sudah siap semuanya kita tadarus dulu Quran surat Ad-Duha. Sudah hafal belum? Sudah. Kalau sudah kita bareng-bareng melafazkan Quran surat Ad-Duha 1 sampai selesai. Ya, bareng-bareng 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran hari ini kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak semuanya ya. Oke, tapi sebelumnya kita refresh dulu ya ingatan kita. Ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin? Saya Oke, Mbak Angel, apa materi yang kemarin? beriman dan bertakwa kepada malaikat. Oke, ya bab iman kepada malaikat. Nah, masih ingat tidak hikmah apa yang bisa kita ambil dari materi? Jadi materi yang kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada malaikat. Nah, sekarang kita lanjutkan materi bab 5. Ya, materi tentang berbusana muslim dan muslimah. Nah, jadi kita harus mempelajari materi ini karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Manfaatnya apa? Ya, kita bisa lebih mendalami tentang praktik berbusana muslim dan muslimah. Sub materi kita hari ini ya terkait dengan bab berpakaian ya sesuai dengan syariat Islam, yaitu sub tentang makna dan ketentuan berpakaian, berhias, dan adab dalam keseharian sesuai dengan syariat Islam. Jadi bagaimana berpakaian yang baik, bagaimana berhias, dandan, ya, bagaimana adab keseharian itu kita akan bahas selanjutnya.
Tujuannya apa? Jadi Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk bab ini. Yang pertama, ya, anak-anak bisa nanti menganalisis arti yang terkandung dalam Quran surat terkait dengan materi ini, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tahapan-tahapannya. Nanti Ibu akan menyampaikan materi, sekilas materi tentang bab subbab tersebut ya tadi. Kemudian yang kedua, setelah Ibu memaparkan materi, nanti kalian akan berdiskusi terkait dengan masalah yang nanti akan Ibu tampilkan. Nah, diskusinya satu kelompok ada sekitar 4 sampai 5 anak. Lanjut ke materi. Nah, materi yang pertama kita akan bahas dulu apa sih itu berbusana muslim dan muslimah. Nah, pengertiannya apa sih ya? Jadi busana muslim itu apa? Busana muslim adalah busana yang digunakan oleh umat muslim. Namanya busana muslim, ya enggak? Iya. Nah, jadi setiap baik itu perempuan, baik itu laki-laki muslim, maka harus menggunakan busana yang baik atau istilahnya busana muslimah. Bagaimana busana muslim itu? Jadi busana yang menutup aurat. Jadi Islam itu sudah mengatur cara berpakaian bagi umatnya. Sudah memberikan syariat kepada umatnya. Sama halnya ketika ya dalil perintah tentang sesuatu, maka kita harus menjalankannya. Contoh, misalkan dalil tentang khamar. Kira-kira hukum khamar apa? Haram. Sudah jelas ya? Maka kalau sudah jelas haram, maka kita harus menghindarinya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan syariat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Selanjutnya tadi sudah definisi tentang berpakaian berhias ya. Berpakaian. Kemudian lanjut ke makna berhias. Apa itu berhias? Kalau dalam istilah Arab itu namanya tabarruj. Tabarruj. Nah, dalam secara terminologis artinya berhias itu menampakkan perhiasan aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suami. Tentang berpakaian muslim dan muslimah. Ada dua dalil. Yang pertama Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang kedua Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Oke, Ibu minta tolong Mas Atta tolong bacakan ayatnya. Ice breaking. Oke, kita agar tidak ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Gambar yang pertama. Oke, bagus. Naik ke puncak. Jadi dari adab tersebut tentunya kita sebagai umat Islam wajib melaksanakannya. Karena selain itu perintah Allah, itu juga bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Tidak hanya bagi muslimah saja, tetapi bagi muslim. Oke? Bagi yang muslim, laki-laki. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya. Oh iya, Mbak Deandra. Batas aurat perempuan itu mana saja? Batas aurat perempuan. Oke, anak-anak semuanya tadi kan sudah Ibu sampaikan tentang menutup aurat. Nah, apa sih batas aurat perempuan? Jadi dalam sebuah hadis riwayat Daud itu disampaikan, Ibu sudah menyampaikan materi. Kita bikin kelompok diskusi. Jadi ada masalah yang ingin Ibu tampilkan, silakan kalian diskusikan menurut kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya depan, belakang. Ya, silahkan nanti bisa diatur tempat duduknya, oke? Ibu akan tampilkan video yang pertama. Nanti video yang kedua silahkan kalian tonton sendiri di smartphone masing-masing. Silakan dipahami, kemudian dianalisis masalah apa yang ada di dalam. عربي إسلامي ما زالت المرأة فيه تحجب وتلف وعمرها. الله يهديك وأنا الله يهديكم. أنا مش بقول لك حاجة، مش بقول لك حاجة. Oke, jadi silahkan masing-masing kelompok berdiskusi terkait dengan video 1 dan video 2. Cari masalahnya,
kemudian cari, diskusikan solusinya, kemudian simpulkan. Begitu ya anak-anak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi pada video 1. Masalahnya yaitu penghinaan penggunaan hijab. Dan untuk solusi pada video yang pertama itu menghargai masing-masing kepercayaan dan dan tidak boleh menghina kepercayaan agama lain. Kesimpulan pada video 1, tidak semua orang harus menggunakan hijab. Namun jika mereka tidak mempercayai pendapat tersebut, sebaiknya menghargai pendapat kita yang mengenai hijab. Sedangkan pada video 2, masalahnya demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Izin menambahkan sedikit kesimpulan dari yang sudah kalian sampaikan itu pada di video 1 dan 2 itu ketika menyampaikan pendapat jangan sampai kita itu menyinggung suatu pihak dan kita juga harus memegang hukum pendirian. Mungkin itu saja dari kelompok kami 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil dari diskusi ketakwaan seorang muslim dengan hijabnya. Selanjutnya untuk solusi dari masalah pada video 1, karena banyaknya perbedaan dalam pendapat, kita harus menghargai adanya pendapat dengan memberikan nasihat yang baik terhadap orang tersebut. Dan kesimpulan dari video 1 dan 2 yaitu ketika menyampaikan pendapat jangan sampai menyinggung suatu pihak dan kita juga harus memegang. Menambahkan, apapun alasannya menurut kami hal itu tidak bisa dibenarkan karena bagi kami ajaran Islam itu mutlak dan beragama bukan untuk main-main. Ya, tadi sudah maju semua kelompoknya ya, sudah memberikan pendapatnya. Sekarang kita simpulkan apa hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita bisa lebih paham, lebih mengetahui mengenai perintah Allah. Salah satunya adalah syariat berbusana muslim dan muslimah. Manfaat yang bisa kita ambil dari materi ini, ada yang mau menyampaikan? Cara berpakaian muslim dan muslimah. Ya, manfaatnya kita bisa lebih memahami ketentuan dalam berpakaian sehingga nantinya kita bisa praktek langsung ya dalam keseharian kita. Selanjutnya silahkan untuk mengukur pengetahuan kalian pada materi ini, silahkan kerjakan post test pada link berikut. Ya, silahkan dibuka linknya, sudah ada di grup kelas. Kerjakan post test 1. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan post test. Nah, nanti ibu akan cek apakah sudah baik atau belum, ya. Nah, sebelum kita akhiri, ibu ada tugas untuk kalian minggu depan, silakan dikerjakan, oke? Oke. Ya, tugasnya buka Quran surat An-Nur ayat 30-31, tulis ayatnya, kemudian kandungannya dari ayat tersebut terkait dengan materi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Materi minggu depan yaitu tata cara dalil dalam berpakaian, berhias dan adab dalam sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerapan berbusana muslim dan muslimah. Oke, jadi itu hari ini, pertemuan hari ini semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi